Pemirsa, mantan Menpora Imam Nahrawi dituntut 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh pengadilan Tipikor. Imam didakwa atas perkara suap dana hibah KONI. Tuntutan nomor 62 Jumat sore, mantan Menpora Imam Nahrawi menjalani sidang tuntutan atas perkara suap dana hibah KONI. Imam dituntut 10 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Imam juga wajib mengganti kerugian negara senilai lebih dari 19 miliar rupiah. Selain itu, politisi PKB ini juga dicabut haknya dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun sejak pidana pokok ditetapkan. kami hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Direktur PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso. Ia dijerat bersama Irzal Rinaldi Zailani, mantan Direktur Niaga PT DI. Mereka diduga korupsi sejak tahun 2007 hingga 2017 dengan mengadakan proyek-proyek fiktif. Pada awal tahun 2008, tersangka atas nama BS ini sebagai Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia yang bersama-sama dengan tersangka IRZ selaku Asisten Direktur Utama bidang bisnis bersama-sama dengan para pihak yang lain melakukan kegiatan pemasaran penjualan di bidang bisnis di PT Dirgantara. Dalam setiap kegiatan, tentu tersangka BS sebagai direktur utama dan dibantu oleh para pihak bekerja sama dengan mitra atau agen untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait dengan operasional perusahaan. Dan proses mendapatkan dana itu dilakukan dengan pengerjaan yang sebagaimana tadi saya sampaikan, pemasaran dan penjualan secara fiktif. 3 pelaku sindikat manipulasi data registrasi kartu seluler ditangkap petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah. 2 diantaranya merupakan karyawan salah satu provider. Dalam aksinya, ketiga tersangka meraup keuntungan sebesar 80 juta rupiah setiap bulannya. Aparat Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah membongkar kasus sindikat manipulasi data registrasi ribuan kartu perdana seluler di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas menangkap 3 orang pelaku. 2 orang diantaranya yakni karyawan salah satu provider di Palangkaraya berinisial ML 22 tahun dan MF 24 tahun. Seorang lainnya berinisial AM 36 tahun asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun menyita barang bukti diantaranya 8.000 kartu seluler yang telah diregistrasi dan siap jual, 4.300 kartu perdana yang belum sempat diregistrasi, sejumlah modem yang digunakan untuk meregistrasi kartu seluler, stiker barcode, uang tunai, alat penghitung uang, serta peralatan komputer. Aksi manipulasi data kartu perdana seluler ini sudah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Dalam aksinya, ketiga tersangka meraup keuntungan sebesar 80 juta rupiah setiap bulannya. Saudara HM melakukan registrasi menggunakan nomor NIK dan KK milik orang lain tanpa hak dan seizin. Ya, kelompok ini bersindikat sudah beroperasi kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. Dalam waktu 1 menit bisa melakukan registrasi sebanyak 144 kartu perdana. Omset yang dihasilkan dari sindikat ini kurang lebih selama 1 bulan bisa meraup keuntungan 80 juta. Dan wilayah pemasarannya ini masih kita kembangkan, saat ini yang sudah berhasil dibuktikan oleh penyidik adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Atas perbuatannya, ketiga pelaku sindikat manipulasi data seluler ini dijerat dengan pasal 15 ayat 1
junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Kita ke informasi ekonomi. Kementerian Keuangan memastikan penggunaan anggaran program pemulihan ekonomi nasional dipastikan akan transparan dan akuntabel. Kementerian Keuangan mengharapkan kritik dan masukan dari masyarakat untuk memperkuat pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional supaya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kritik dan masukan terkait jalannya program pemulihan ekonomi nasional atau PEN diharapkan dapat membuat pelaksanaan program berjalan dengan transparan dan akuntabel. Badan Pemeriksa Keuangan telah meminta pemerintah berhati-hati dalam penambahan dan pelaksanaan anggaran PEN. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, Kementerian Keuangan tetap mengharapkan kerjasama dan pengawasan dari masyarakat agar program PEN berjalan dengan baik. Namun ia menolak anggapan kebijakan hanya mementingkan pemulihan ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek kehati-hatian dalam pengelolaan APBN. Langkah kebijakan pemerintah perlu dibantu dengan kerjasama dalam pengawasan dan pelaksanaan agar transparan. Dukungan Pemda dalam rangka menangani COVID, dan yang terakhir 40 triliun itu untuk dukungan korporasi. Nah, semua ini proporsional dan profesional. Kalau kurang, kita tambah. Pelan-pelan kita laksanakan dengan akuntabel, transparan, dan berdampak. Nah, ini adalah jiwa di balik angka-angka. Maka perdebatan bukan sekedar pada angka, persentase, tapi bagaimana pemerintah all out menyelamatkan rakyat, melindungi masyarakat, termasuk untuk menangani dampak COVID ini. Dalam program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menaikkan anggaran menjadi Rp589,6 triliun dengan rincian 203,9 triliun atau 35% untuk perlindungan sosial, 123,46 triliun atau 21% untuk UMKM, 120,61 triliun atau 20% untuk insentif usaha, 97,11 triliun atau 16% untuk sektoral dan Pemda, dan 44,57 triliun atau 8% untuk pembiayaan BUMN dan korporasi. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Guna mempercepat pencairan bantuan langsung tunai untuk nelayan, Menteri Sosial Juliari Batubara menyambangi kantor Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam pertemuan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan sepenuhnya program BLT untuk nelayan kepada Kementerian Sosial. Menteri Sosial Juliari Kamis kemarin menyambangi kantor Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pertemuan antara Mensos dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan bertujuan untuk berkoordinasi terkait bantuan langsung tunai atau BLT untuk nelayan. Salah satu hal yang dibahas diantaranya skema program BLT yang telah berjalan di Kementerian Sosial dan data nelayan yang akan menerima bantuan yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mensos tidak menetapkan target penambahan penerima BLT. 9 juta warga yang terdata saat ini belum tentu akan berubah hingga Desember 2020 mendatang. Sebenarnya kalau penambahan sih total targetnya enggak ya, tetap 9 juta warga. Tapi mungkin kan nanti dari 9 juta yang sekarang kan ini lanjut sampai Desember. Mungkin nanti akan ada perbaikan data. Artinya perbaikan data itu juga mungkin antara lain penghapusan. Nah, mungkin bisa dari situ yang kita alihkan ke tempat lain, antara lain mungkin ke nelayan.